yang biasa hadir di tengah-tengah kita, Bapak Anies Baswedan, yang juga akan langsung naik ke stage bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Sebuah kehormatan tentunya bagi rekan-rekan APRC karena rangkaian acara Rakernas pada siang hari ini dapat dihadiri oleh calon presiden yang dibawa Anies Baswedan. Boleh mohon kesediaannya kepada agar dapat memberikan ruang kepada Bapak Anies Baswedan supaya bisa langsung naik ke stage dan kita dengarkan secara langsung pemaparan program kerja beliau yang terpilih menjadi presiden Indonesia terkait dengan hasil perubahan rakyat di masa depan. Baik, kepada Bapak Anies Baswedan untuk dapat langsung menaiki panggung. Dan kami juga langsung saja mengundang Ketua Umum APRC yakni Bapak Junaidi Abdillah, mohon untuk dapat langsung menempati kursinya. Dan hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan. Inilah dia Anies Baswedan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk bisa hadir pada kesempatan ini, apa namanya acaranya ini, Rakernas APRC yang diselenggarakan di Jakarta ini, dan izin saya menyampaikan terima kasih atas undangannya. Lalu yang kedua, saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu telah memilih untuk bekerja menjadi penyedia kebutuhan rumah untuk warga kita yang posisinya bukan yang paling kuat, tapi justru mereka yang lemah. Terima kasih. Itu sebuah aktivitas yang punya nilai bisnis, tapi juga punya nilai sosial, nilai tanggung jawab moral yang nyaman untuk diceritakan. Karena apa yang Bapak Ibu kerjakan itu sesuatu yang bukan saja menguntungkan, tapi memberikan manfaat yang besar. Jadi saya sampaikan terima kasih. Lalu yang kedua, berbicara tentang kebutuhan atau bicara kebijakan terkait perumahan rakyat, perumahan untuk warga. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dasar dulu nih sebelum kita bicara tentang policy ya Pak Junaidi. Apa yang dasar ini? Begini sekalian, kalau kita coba renungkan ya, kita ini bernegara, itu pegangannya apa? Konstitusi. Kalau beragama, pegangannya apa? Kitab suci. Jadi ketika kita bernegara, pegangan konstitusi. Ini artinya siapapun yang menjadi penyelenggara negara, dia harus baca, dia harus meresapi, dan dia harus menjalankan seluruh kebijakannya dengan rujukan pada konstitusi. Kenapa ini saya garis bawahi di awal? Karena sering dalam perjalanan, ketika kita mendapatkan kewenangan, lalu kita seakan itu selera kita, seakan itu preferensi kita, seakan itu ideologi kita. Jadi ketika mengambil kebijakan, mengambil keputusan, bukan merujuk kepada apa yang diarahkan oleh konstitusi, tapi apa yang kita alami sebelumnya, apa yang kita ketahui sebelumnya, lingkar apa kita di mana, itu yang kemudian mewarnai pengambilan kebijakan. Akibat dari itu, seringkali kebijakan yang kita susun tidak selalu link dengan konstitusi. Nah, ini saya sampaikan di awal, karena tanpa ada kesadaran itu, kebijakan-kebijakan yang kita buat belum tentu sejalan dengan arah Republik. Nah, ketika bicara tentang konstitusi, maka saya ingin ucapkan kalimat ini sebagai pengingat kita semua bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H mengatakan setiap warga negara berhak memilih, atau bukan berhak, setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bold
tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini perintah konstitusi, bertempat tinggal. Kemudian komitmen negara tentang hak atas hunian itu pernah diwujudkan baru kita 5 tahun merdeka. 5 tahun merdeka, ada Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung tahun 1950. Kita udah bicara tentang perumahan rakyat pada masa itu. Dan sekarang kami melihat bahwa dunia pun, dan kita mengadopsi itu, bahwa hunian rumah adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, harus dipikirkan dan dieksekusi oleh negara. Pegangan ini menurut saya penting. Lalu sekalian, yang kedua, mensinkronkan kebijakan begitu banyak, itu membutuhkan patokan ideologi. Kenapa? Begitu kita bicara tentang perumahan, maka sektornya Pak, dari mulai keuangan, betul tidak? Sektor keuangan itu ada subnya lagi, perbankan, lalu ada kebijakan APBN-nya, itu fiskalnya, betul tidak? Lalu kemudian kita masuk moneternya yang punya efek pada suku bunga, kemudian masuk kepada tata kotanya atau tata ruangnya, yang itu semua sekalian sektornya beda-beda. Ketika pengelola sektor tidak punya rujukan apa ideologi yang harus saya pegang, maka masing-masing sektor akan bikin kebijakan sendiri karena dia tidak punya rujukan ideologinya. Maka itu kami ke depan, kami katakan ideologi yang kami bawa adalah ideologi menghadirkan keadilan sosial. Itu ideologinya. Rumusannya sederhana. Pegang buat semua. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang itu. Jadi, ketika masing-masing sektor harus menyusun kebijakan, maka dia harus menjawab apakah kebijakan yang saya susun membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, atau justru sebaliknya, kebijakan yang susun membesarkan yang besar dan mengecilkan yang kecil. Kalau tidak ada pegangan ideologi, Bapak sekalian, tidak mungkin pengendali pemerintahan bisa memastikan semua berjalan dengan benar. Karena itulah kenapa ideologi itu penting. Dan ideologi ini bukan teori, ideologi ini adalah nilai dibalik kebijakan. Dia yang menentukan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Jadi kalau orang mengatakan oh ideologi gak penting, penting. Nah Pancasila kita ideologi kita, tapi harus itu diwujudkan dalam bentuk mantra tadi. Nah itulah yang kemudian kami pegang kebijakan itu. Nah kenapa saya sampaikan ini semua di awal sekalian? Karena nanti ketika sampai pada penyusunan kebijakan, pendekatannya bisa kolaboratif, tapi punya pegangan value yang sama. Kita ingin satu, semua mendapatkan akses hunian, ada kesetaraan kesempatan, bagi yang berekonomi kuat, tengah maupun yang MBR. Kemudian yang kedua, lintas wilayah di perkotaan maupun di pedesaan. Kesetaraan ini nantinya kebijakannya akan bisa beda-beda dan tidak mungkin bisa dipikirkan satu kepala yang memikirkan akan banyak sekali kepala, tetapi ideologi dan arahnya harus sama. Ini Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan karena itu juga yang kami lakukan ketika kemarin mengelola Jakarta. Semua dinas, semua badan mendapatkan instruksi, ini nilai yang kita pegang, nilainya keadilan itu. Jadi ketika dinas bina marga, dinas pertamanan itu dapat statement itu, bina marga dan pertamanan itu suka agak bingung Pak. Ini kami biasanya ngurusin jalan, kami ngurusin taman, apa urusannya dengan keadilan, apa urusannya dengan kesetaraan? Tapi begitu itu menjadi pegangan, semua harus berpikir ulang.
Tanya sederhana, sudahkah kita menyiapkan jalan untuk semua jenis mobilitas? Ternyata belum. Kami siapin jalan untuk roda, jalan untuk kaki nggak disiapin. Karena itulah kenapa dibangun masif trotoar di Jakarta, karena kita ingin pejalan kaki difasilitasi setara oleh negara. Taman sama. Begitu jalan taman, konsepnya diubah dari taman sebagai garden untuk ditonton, menjadi taman sebagai park untuk bermain. Kenapa? Dan mereka yang tinggal di kampung padat kumuh, dilihat peta Jakarta, tamannya sepi. Taman itu justru ada daerah-daerah yang tengah atas, yang daerah-daerah itu nggak ada. Efeknya apa? Dibangunlah taman-taman baru di tempat-tempat yang pada waktu itu tidak punya taman, dan justru masyarakat kampung padat miskin itu yang memerlukan ruang bersama untuk mereka bermain, dan konsepnya adalah park, bukan garden. Kalau konsepnya garden tuh sekalian taman tulisannya besar. Tulisannya besar, tulisannya begini, dilarang menginjak rumput. Lah kalau dilarang menginjak rumput, terus rumputnya untuk ditonton. Yang bisa nonton rumput itu yang rumahnya besar, Bapak Ibu. Itu menikmati rumput untuk ditonton. Kalau buat anak-anak dari kampung, rumput itu buat bermain. Monas yang segede itu tulisannya dilarang menginjak rumput. Gimana coba sekalian? Apa yang terjadi? Maka ruang interaksi terbatas. Saya mau sampaikan, urusannya teknis, tapi kalau ada ideologi, maka dia akan menerjemahkan menjadi terobosan-terobosan inovasi. Itu latar belakang. Nah, sekarang terkait dengan rumah. Kita sekarang, kita ketahui kita memiliki backlog kepemilihan perumahan itu dari data yang kami terima, ada 12,7 juta rumah. Dan dari 12,7 juta ini, di Jabodetabek 2,9 juta, Bandung Raya 650, Medan Raya 570, Surabaya 450, Semarang Raya 220, Jogja dan sekitarnya 180. Ini baru kota-kota yang sangat besar. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah problem yang harus kita tangani sebagai sisa. Di sisi lain, kita memiliki data. Kemarin saya tanya, berapa banyak orang menikah tiap tahun? Dan berapa keluarga baru yang muncul tiap tahun? Karena mereka akan menjadi salah satu faktor peningkatan demand di rumah. Ini pernikahan tiap tahun itu sekitar 1,7 juta orang menikah tiap tahun. Dan dari 1,7 juta itu, menurut catatan kami, ada kebutuhan sekitar 900 ribu yang kemudian menjadi rumah tangga baru. Rumah tangga baru itu artinya menikah dan punya rumah tangga baru. Nah, kita melihat harus menyusun kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Pada pandangan kami, KPR ini harus dilakukan reformasi sehingga KPR bisa diakses oleh semua. Jadi KPR untuk semua. Kira-kira yang prinsip yang kita ingin lakukan begitu. Dan kemudahan di situ, perubahan di situ wajib kita kerjakan. Saya ini termasuk sampai dengan sekarang, saya sudah termasuk apa istilahnya ya, kalau masih punya KPR itu apa? Saya nasabah KPR sampai sekarang. Di rumah saya itu kreditnya belum selesai sampai dengan hari ini. KPR itu, dan kita merasakan tuh proses KPR. Nah, kami ingin apa yang visinya kira-kira? Visinya kita ingin agar kapan punya rumah itu berubah menjadi keluarga punya rumah. Kira-kira ya. Jadi kredit perumahan rakyat. Apa prinsip utamanya di sini? Yang utama, kami ingin agar suplai kebutuhan rumah itu ditopang dengan sistem pembiayaan yang membuat suku bunganya menjadi lebih terjangkau, mekanismenya jauh lebih mudah. Tidak hanya memfasilitasi mereka yang berada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non formal, dan pekerja independen. Karena kelompok ini itu yang kita merasakan paling banyak. Jadi meningkatkan akses KPR pada semua, itu yang kita ingin lakukan. Apa wujud programnya? Kalau kita sebut namanya ya, programnya ada dua. Satu adalah KPR pasti 5% dan tetap, kira-kira gitu arahnya. Dan yang kedua,
adalah untuk pekerja informal dan independen, itu KPR yang dibantu prosesnya penjaminannya oleh negara, sehingga pelaku-pelaku yang non formal, informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk rumah. Nah, kemudian kami berharap dengan pola itu, visi kita adalah kira-kira begini, 2 juta hunian terintegrasi di pusat-pusat kota di Jakarta atau di Indonesia ini. Saya sempat kemarin ngecek data, ternyata data kita di Indonesia ini dibandingkan dengan Singapura dan Kamboja, Malaysia aja kalah kita, padahal mereka nggak punya tanah gitu. Singapura, kita punya tanah dan malah justru kita terbelakang di situ. Nah, dengan pola seperti itu, maka kita ingin memberikan insentif pembangunan rumah untuk semua. Saat ini dari asesmen pembicaraan, umumnya insentif itu hanya diakses oleh pengembang-pengembang besar. Pengembang-pengembang tengah dan pengembang kecil umumnya tidak memiliki akses insentif yang cukup. Nah, kita harus dengar nanti apa yang dikatakan APRC nanti. Jadi kami melihat perlu ada reform di sini, bagaimana pelaku tengah, kecil, kemudian mekanisme koperasi itu ditumbuhkan kembali untuk bisa terlibat lebih banyak di dalam proses pembangunan dan dalam akses pada pendanaan. Kita juga melihat ada kecenderungan atau fakta selama ini, mayoritas warga itu membangun rumah sendiri. Kalau menurut datanya Pak di sini, yang dengan pengembang itu 4,1%, yang dengan membangun sendiri itu 83%, itu membangun sendiri. Nah, kita perlu menyiapkan skema yang memungkinkan agar warga biasa pun memungkinkan untuk mereka membangun rumah, walaupun itu harus dikerjakan sendiri, dan bila harus terlibat pada pengembang kecil, maka kemudahan itu tetap diberikan. Pak Junaidi, mungkin ini sebagai gambaran awal, ideologinya harus ada. Yang kedua, kebijakannya itu dirumuskan, visinya ada 2 juta rumah yang harus dibangun di pusat kota. Kemudian reform di dalam aspek pendanaan, pembiayaan, dan itu pasti melibatkan multiple sektor, tapi punya satu visi yang jelas. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana pelaku-pelaku yang bervariasi dari besar, tengah, kecil, dan individu termasuk koperasi itu masing-masing diberikan kesetaraan, kesempatan sehingga semua bisa tumbuh, dan kemudian harapannya kita secara bertahap bisa menyelesaikan backlog kebutuhan rumah dan mengantisipasi pertumbuhan demand yang akan muncul di masa yang akan datang. Itu sebagai pembuka, kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anies. Bapak, Ibu anggota APRC, ada waktu ekstra, lokasinya toh di Jakarta Pusat, hanya berapa menit ke sana. Kalau boleh, lakukan kunjungan ke kampung akuarium itu untuk melihat bagaimana sebuah koperasi diberikan amanat dan bagaimana kampung susun dibangun, bukan sekedar rumah susun, yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi. Dan by the way, 2 minggu lalu proyek kampung akuarium ini mendapatkan apa nama awardnya nih? Nah, saya cek sebentar. Boleh dibantu di namanya itu kampung akuarium ini memenangkan jadi dalam pertemuan Asia Pacific Housing Forum yang ke-9, kampung akuarium memenangkan Innovation Award nomor 1 kategori Civil Society Housing Program yang Asia Pasifik. Nah, kami melihat Pak sekalian, ini meneruskan apa yang disampaikan Pak Fuad tadi. Setuju Pak Joni, harus ada keseriusan. Kami insya Allah siap. Karena begini Pak, ketika kita mengatakan bahwa ideologinya adalah ideologi menghadirkan keadilan, itu kami menginginkan pasar itu bisa tumbuh, bukan hanya free tapi fair.
dan negara hadir untuk membuat free dan fair itu tercipta, bangun ekosistemnya. Kami pernah melakukan itu untuk transportasi di Jakarta. Bagaimana pelaku-pelaku transportasi dibangun menjadi sebuah sistem di mana secara bisnis mereka bisa tumbuh, tapi juga secara pelayanan publik itu jalan. Jadi pendekatan itu kita coba laksanakan dan berhasil di Jakarta dalam urusan transportasi umum yang sekarang kemudian berjalan. Memang konsekuensinya dari negara harus menyiapkan alokasi anggaran yang cukup, tapi ya itulah fungsi dari negara. Negara itu tidak mencari untung, tapi negara itu membantu memberikan manfaat dan menggerakkan perekonomian. Lalu Pak Joni, insya Allah Pak Joni kita akan serius di situ. Lalu Pak Akbar tadi menunjukkan masalah-masalah. Kenapa saya tanyakan ini juga? Dan terima kasih sudah diberikan jawabannya. Jawabannya sebenarnya dua kan. Apakah ada political will? Yang kedua, apakah ada fokus atau tidak? Ini Pak yang kami pandang Pak, selama kita tidak memiliki satu policy guideline Pak, koordinasi itu sulit sekali Pak, sulit sekali. Dan masing-masing badan instansi itu bisa jalan dengan kemauannya sendiri-sendiri. Nah, sebagai pemegang kewenangan itu selalu akan berhadapan dengan pihak lain yang setara, mungkin pihak lain yang punya kewenangan lebih besar, termasuk pelaku pasar yang punya kuasa yang besar, yang bisa mempengaruhi macam-macam. Tapi kami melihat kalau ada sebuah guideline dari top leadership yang jelas, tegas, pelaku pasar itu nurut kok sama pemerintah. Tidak ada pelaku pasar itu yang melawan pemerintah. Pelaku pasar itu nurut asal ada guideline yang jelas. Nah, kami melihat, insya Allah ini jadi komitmen kita Pak, bahwa soal perumahan seperti disampaikan Pak Joni tadi, bahwa bila kita menyelesaikan masalah perumahan, maka kita menyelesaikan sebagian besar dari masalah kemiskinan yang ada di bangsa kita. Dan bila itu dikerjakan, punya dampak yang besar. Itu diwujudkan nanti dengan menerjemahkan dalam bentuk ukuran keberhasilan, waktu keberhasilan, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan, lalu itu announce publik yang kemudian dibantu oleh publik untuk mengawasinya. Dalam penyusunan kebijakan, kami berpandangan memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Menurut saya justru menyusun kebijakan itu harus melibatkan pelaku di lapangan yang senyatanya terlibat, sehingga semua problematika di lapangan itu bisa dibuatkan deregulasinya atau re-regulasinya sehingga terjadi perubahan di situ. Tapi kalau penyusunan kebijakan itu tidak melibatkan, maka kecil kemungkinan akan terjadi reform yang serius. Jadi kalau kami nanti misalnya kewenangan itu ada, maka salah satu pihak yang harus dilibatkan secara serius dalam penyusunan kebijakan justru teman-teman di Apersi untuk bantu dalam penyusunan kebijakan. Dan memang yang pegang tanda tangan negara, tapi kontennya itu sesungguhnya harus dari para stakeholder. Nah, stakeholder ini ditemukan yang berseberangan juga Pak. Jangan dikumpulkan stakeholder yang sama semua. Kalau sama semua sudah jadi regulasi baru berantem Pak. Tapi kalau sebelumnya dikumpulkan, berantemnya sebelum jadi regulasi. Kadang-kadang kita gitu, pengen cepat regulasi yang keluarin, kumpulin yang sama semua, selesai itu baru protes nanti. Nggak bisa, menurut kami justru harus dibuat sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang nanti ketika di lapangan dia menjadi regulasi yang kredibel. Itu kami kerjakan di Jakarta ketika kita menyusun misalnya pergub soal P3 RSS. Itu ramai sekali. Penyusunan pergubnya itu setahun lebih, hampir 1,5 tahun mungkin. Salah satu pergub paling panjang. Karena pengembang dilibatkan, warga dilibatkan, ahli dilibatkan, terus ramai berantem di situ. Ramai berantem. Apalagi aturan itu adanya cuma di undang-undang. Habis itu di bawahnya belum ada aturan-aturan lengkap ke bawahnya tuh Pak. Saya juga heran, ini urusan perumahan rakyat tuh aneh, ini rumah-rumah susun itu. Kok bisa ada undang-undangnya, tapi tidak ada PP-nya, tidak ada
Itu nggak ada semua tuh, kosong semua. Bapak pasti tahu tuh. Baru di ujung kemarin keluar di PUPR tuh, ketika kami sudah mau mengeluarkan pergub, perdanya aja udah outdated. Ini saya bayangkan, ini sebuah sektor yang ada yang ngejagain nih gitu. Kok bisa sampai tidak ada regulasi sampai ujung? Dan ketika kita menyusun itu, banyak pengembang yang tidak sepemahaman dengan kami. Tapi menurut kami, kita dipilih untuk membuat suasana jadi adil, tentram, bukan mengabdi untuk pengembang-pengembang besar-besar itu. Ya kita jalankan untuk mengembalikan kewenangan itu ada pada warga pemilik rumah-rumah susun. Nah, filosofi itu yang kami akan bawa, kami akan pegang, Pak Fuad. Dan kedua, soal fokus. Tadi dalam pembicaraan awal saya sampaikan, ketika kita bicara tentang backlog perumahan itu, bukan hanya jumlahnya, di mananya itu penting. Karena di mananya itu akan sangat menentukan. Tadi sambil jalan ke atas sama Pak Ketua, Pak Junaidi, beliau menceritakan berapa jumlah pengembang. Pertanyaan saya pertama, berapa Jabodetabek? Kenapa? Karena secara jumlah kebutuhan yang paling banyak itu di Jabodetabek. Kemudian baru tuh tempat lain, Surabaya Raya, Bandung Raya, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak menjelaskan di mananya, nanti kita tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi insya Allah Pak Fuad, kita akan minta APRC untuk ikut terlibat. Kita minta dalam tujuan untuk melibatkan pada semua. Dan kami melihat peran BUMN harus dilakukan perubahan. Badan usaha milik negara adalah salah satu tangannya negara. Negara itu dua tangannya, satu birokrasi, satu korporasi. Dua-duanya menjalankan fungsi pembangunan. Karena itu, dalam pandangan negara, korporasi milik negara tidak boleh dipandang sebagai cara meningkatkan pendapatan negara. Karena pendapatan negara itu utamanya diambil dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak, khususnya pada ekstraksi dari alam. Tapi yang namanya korporasi ini tugasnya bukan mencari profit, tapi menciptakan benefit. Karena itulah dia milik negara. Kalau perusahaan badan usaha milik negara itu ditekannya untuk menghasilkan profit, maka potensi konflik of interest-nya besar. Dia di satu sisi adalah negara yang merupakan regulator, di sisi lain dia merupakan market player. Dan peran-peran yang bisa dikerjakan oleh swasta tidak seharusnya dikerjakan oleh negara. Negara itu mengerjakan yang sulit dikerjakan oleh swasta. Ada sektor-sektor strategis yang memang untuk kepentingan nasional harus dipegang oleh negara. Mekanismenya korporasi. Saya beri contoh, Pak. Ini saya beri contoh Jakarta saja misalnya. Ketika kami mau membangun sesuatu atau mengolah sesuatu, kami punya pilihan, mau pakai BUMD atau mau pakai birokrasi. Misalnya membangun transportasi umum, bisa dinas perhubungan yang membangun, tapi bisa juga kami pakai BUMD, PT. Kami putuskan pakainya PT, perusahaan. Kenapa? Karena dengan menggunakan mekanisme korporasi, dia bisa berinteraksi, bertransaksi dengan fleksibilitasnya korporasi, tapi tujuannya tetap tujuan development. Orientasinya bukan mencari untung, tapi memberikan manfaat. Kalau ini dihitung pakai untung rugi, barangkali perusahaan transportasi umum itu tidak untung. Tapi apa yang terjadi? Lebih banyak orang naik kendaraan umum, kemacetan bisa berkurang, polusi bisa berkurang. Itu benefit. Negara memikirkan benefit. Nah, kami melihat di dalam konteks ini, penyelenggara, penyedia KPR banyak dimainkan oleh bank-bank milik negara. Bank-bank negaranya untung sekali, luar biasa. Lah kok backlognya masih 12,7 juta? Sementara akses KPR-nya masih sulit, mereka yang informal sulit, mereka yang kerja independen sulit. Lah kalau penyelenggaranya negara, harusnya negara memberikan fleksibilitas sehingga siapa saja bisa mengakses. Kalau ini adalah banknya itu bank swasta, lain cerita. Nah ini kalau bank negara itu tujuannya apa? KPI-nya itu adalah bukan untung apa tidak, KPI-nya orang-orang yang membutuhkan KPR dan mengakses bank milik negara, dan mereka mendapatkan kemudahan untuk dapat akses itu. Jadi
Maka tadi saya bilang Pak, ideologi itu tanyakan kepada perbankan, apakah perbankan ini sudah membesarkan yang kecil? Belum. Kalau belum, koreksi. Tapi kalau tidak ada pegangan itu Pak, dia jalan sendiri dan merasanya yang penting nanti laporan akhir tahunnya keuntungannya meningkat dari KPR. Lah ini antrian yang mengalami kesulitan, apa solusinya? Kami mengalami di Jakarta kemarin, ketika yang mau ikut program-program kita itu kesulitan sekali. Supir yang tidak punya kontrak kerja dengan supir yang punya kontrak kerja sama-sama gajinya setara, yang satu bisa dapat KPR, yang satu tidak bisa KPR. Itu udah dirasakan jamak. Ini yang harus diubah. Jadi saya sependapat Pak, soal fokus itu bukan hanya soal policy perumahan per se, tapi menurut kami BUMN harus menjadi garda terdepan yang memberikan kemudahan untuk KPR itu bisa dilakukan. Bang Mario, terakhir, apakah perlu kementerian perumahan? Jadi kami melihat Pak, ada satu urusan besar yang sesungguhnya memerlukan badan atau kementerian khusus. Kita belum sampai pada fase kesimpulan apakah ini badan, apakah ini kementerian. Apa itu? Perkotaan. Harusnya perumahan itu bagian dari permasalahan perkotaan, bukan bagian dari sekedar pekerjaan umum. Tapi perumahan dan perkotaan itu sebagai satu isu, satu kesatuan. Nah, kami melihat perkotaan hari ini perlu ditangani khusus oleh negara. Ini Bapak sekalian, hari ini 56% penduduk Indonesia di perkotaan. 10 tahun lagi diperkirakan 66%. Tahun 2045, 10 tahun lagi itu artinya 2033. 2045, 12 tahun berikutnya, itu akan terjadi 75% dari penduduk Indonesia berada di perkotaan. Kami, pemerintah negara Indonesia, belum memiliki kementerian, badan yang khusus mengurusin perkotaan. Bagaimana kota itu harusnya dikembangkan, bagaimana transportasi perkotaan itu dikembangkan, bagaimana sistem pengelolaan limbah perkotaan itu diatur, bagaimana energi perumahan itu diatur, bagaimana distribusi energi di rumah itu di perkotaan diatur. Begitu banyak aspek perkotaan yang hari ini wali kota se-Indonesia itu tidak punya guideline. Tanya aja Bapak Ibu ketemu wali kota, tanya, Pak bagaimana membangun kota ini? Bingung Pak, nggak punya guideline. Mana dari pusat? Nggak ada. Kalau Kementerian Desa malah ada. Tanya Pak Kepala Desa, ada nggak guideline? Ada. Mengelola desa yang baik ABCD, kebutuhan desa ABC, semua yang terkait desa ada guideline-nya. Tapi kota tidak ada. Karena itu tidak aneh kota-kota kita kecil terus nggak jadi gede, yang tengah terus nggak jadi besar. Karena apa? Kita biarkan market mechanism yang membuat sebuah kota itu berkembang atau tidak. Tidak ada intervensi negara, tidak ada arah dari negara. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Di dalamnya insya Allah urusan perumahan menjadi bagian integral dari situ. Jadi perumahan sebagai bagian dari masalah umumnya di perkotaan. Jadi kemungkinan Pak, ini perumahan, bicara perkotaan dan perumahan rakyat, karena itulah yang menjadi satu kesatuan, perumahan rakyat dan perkotaan. Tapi kami setuju bahwa ketika tidak diberikan tempat khusus, mungkin seperti sekarang, kalau saya boleh tahu Pak Junaidi, di antara anggaran PUPR itu berapa persen PU-nya, berapa persen PR-nya? Berapa? Saya nggak tahu. Berapa persen? Saya nggak tahu, jadi saya tanya. Jadi menurut beliau perumahannya 10%, nggak sampai 10%, PU-nya 90%. Nah ini harus diubah, karena kita pentingnya adalah membangun rumah-rumah untuk tiap-tiap rakyat, tiap keluarga-keluarga ada di Indonesia. Jadi harus ada pergeseran. Tapi sekalian, ruang fiskal kita terbatas. Saya harus garis bawah ini. Kita ngomong A, B, C, D, sementara ruang fiskal kita itu terbatas. Karena itu kami memandang untuk sebagian dari yang dikerjakan ini harus ada skema kemitraan yang baik, partnership. Dan partnership dengan siapa? Tentu dengan private sector. Tapi private sector yang mendapatkan insentif dari negara, sehingga private sectornya mau terlibat. Jadi sekalian, saya karena udah waktunya habis, saya akhiri. Tapi saya ingin sampaikan sekalian bahwa kebijakan yang disusun
kolaboratif sifatnya, melibatkan seluruh sektor, tapi ada garis ideologi yang dipegang sehingga arahnya jelas. Kemudian yang kedua, ukuran-ukurannya itu jelas, bukan hanya pada angkanya tapi waktunya. Karena menetapkan angka itu baik, tapi tanpa waktu dia akan bisa dicapai kapan-kapan. Kemudian yang ketiga adalah wilayahnya yang harus menjadi fokus perhatian. Lalu yang terakhir, memastikan bahwa pelaku usaha di bidang perumahan rakyat dengan kebijakan-kebijakan dibuat bukan malah mengecil, tapi malah tumbuh dan berkembang, sehingga bisnis di dunia ini justru akan makin tumbuh berkembang di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Nambah sedikit Pak. Terima kasih Pak Anies kalau dalam buat bicara tadi melibatkan kami, tentunya teman-teman siap. Saya tadi menyimak bahwa anggaran sekarang tidak fiskal. Tadi Pak Anies katakan kemungkinan dari pajak salah satunya. Saya berharap mudah-mudahan dengan program Pak Anies yang 2 juta rumah, kebutuhan memang banyak itu besar, tidak malah membayarkan pajak dari kami pengusaha. Mungkin ada sektor lain yang buat Pak Anies. Jadi Pak sumber dana Bapak biar program saya dengar tadi 2 juta rumah per tahun Pak, yang tidak sedikit. Kalau kita bandingkan anggaran sekarang itu mungkin 10 kali lipat. Mudah-mudahan kita tahu tidak membayarkan pajak dari para pengusaha. Kemudian ada sumber lain yang mungkin ada di pemikiran tim Pak Anies. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Karena waktu kita